Bab 317 Perintah Pemimpin Bab. Zhao Feng, datang dan mati. Fan Flying Bandit berteriak dengan ekspresi beracun di wajahnya saat dia akhirnya menyusul Zhao Feng. Zhao Feng telah memahami warisan petir dan memiliki jubah bayangan yin sehingga kecepatannya adalah yang terbaik di antara orang-orang yang hadir. Mereka yang kecepatannya bisa dibandingkan dengannya hanya kepala keluarga Sisi Yun dan bandit kipas terbang. Menjadi murid pribadi Water Moon Pirate, Fan Flying Bandit sangat cepat. Pemimpin bab hati-hati, bandit ini penuh dengan trik. Dai Ye datang setelah melukai seorang musuh yang benar-benar penatua pangkat manusia sejati dan mencoba membantu Zhao Feng. Tugas paling penting Dai Ye adalah untuk mendukung Zhao Feng, termasuk keselamatannya. Mata Zhao Feng menyala, kekuatan Dai Ye lebih kuat dari apa yang dia pikirkan dan dia hampir tidak lebih lemah dari Yun Sa dan Chen Mengzhen. Dai Ye, Anda pergi membantu menyelamatkan Letnan Chen, saya bisa menangani bandit ini sendiri. Suara Zhao Feng berkelana ke area energi mental Dai Ye. Dai Ye agak ragu-ragu, tapi suara pemimpin bab bergema di seluruh kepalanya dan penuh ketertiban. Baik, Dai Ye berbalik dan menyerbu ke bab 100 bunga untuk menyelamatkan Chen Mengzhen. Jika mereka bisa menyelamatkannya, Kapitel Agama Darah Besi akan memiliki letnan lain dan memiliki kesempatan untuk membalik situasi. Satu-satunya masalah adalah bahwa ada satu True Human Rank dan 2,5 langkah pembudidaya True Spirit Realm yang menjaga Chen Mengzhen. Sementara Dai Ye menuduh yang lain, pakar True Human Rank lain datang untuk memblokirnya. Poin utama dari situasi ini adalah antara Zhao Feng dan Fan Flying Bandit. Kepala keluarga Sisi Yun telah terhenti oleh Yun Sa dan teman-temannya. Dai Ye dan yang lainnya menangani para ahli dari 100 Flower Chapter dan bertarung bersama. Kedua belah pihak saat ini seimbang, tetapi lawan memiliki Fan Flying Bandit yang penuh dengan trik yang menakutkan. Begitu Zhao Feng tidak bisa menahannya, situasinya akan menjadi satu sisi. Kerusakan Fan Flying Bandit terhadap pembudidaya True Human Rank normal terlalu tinggi. Bahkan seorang letnan telah ditangkap. Pada saat ini, Zhao Feng dan Fan Flying Bandit saling memandang satu sama lain dan kiroh sejati mereka menjadi lebih padat saat mereka mengeluarkan tekanan yang membuat orang lain di dekatnya tidak dapat mendekat. Para ahli lain dari pasukan lain diam-diam menonton pertempuran ini. Fan Flying Bandit, kamu kalah padaku terakhir kali dan kehilangan lengan. Anda belum berubah sama sekali. Kali ini, saya akan memotong lengan Anda yang lain dan melumpuhkan kultivasi Anda. Petik 2. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat matanya berkedip. Kesombongan apa? Bab 100 bunga, keluarga Sisi Yun dan bab agama darah besi semuanya tercengang. Dari sudut pandang mereka, Zhao Feng adalah sisi yang lebih lemah. Dari nada Zhao Feng, Fan Flying Bandit telah hilang darinya sebelumnya. Apakah ini benar atau salah? Pemimpin bab baru pernah mengalahkan Fan Flying Bandit dan memotong salah satu lengannya. Petik 2. Mungkin salah. Zhao Feng baru saja menerobos ke alam roh sejati yang berarti bahwa sebelum dia hanya di alam ascendet. Tiga kekuatan itu menebak. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, bandit kipas terbang meraung dan niat membunuh memenuhi wajahnya. Hari itu di Teluk Air Transversal, di mana ia bertemu kekalahannya, adalah hal yang paling memalukan dalam hidupnya dan Zhao Feng telah memberitahu semua orang. Melihat ekspresi Fan Flying Bandit, semua orang terkejut. Apakah itu benar? Mati. Fan Flying Bandit melolong ketika dia meledak. Gelombang-gelombang. Kipas pitch Dewa Air Bulan di tangannya dilambaikan dan itu menciptakan riak-riak yang menakutkan yang tampaknya menimbang jutaan kilogram dan bisa menghancurkan apapun di jalurnya. Water Moon God Pitch Fan, bagaimanapun, adalah satu-satunya item ofensif dari Water Moon for Treasures dan kemampuan menyerangnya sangat menghancurkan. Bahkan mereka yang berada di True Mystic Rank akan tergerak oleh serangan seperti itu. Siu, sosok Zhao Feng melintas dan jubah bayangan yin di belakangnya mengepak. Weng gelombang-gelombang sua. Zhao Feng figure berubah menjadi 3 angka. 3 sosok yang persis sama dengan Zhao Feng berubah menjadi 3 garis petir yang mengarah ke Fan Flying Bandit. Ini adalah kemampuan tersembunyi di jubah bayangan yin, sang bayangan yin bayangan. Sekarang tingkat budidaya Zhao Feng sudah cukup tinggi, dia bisa menggunakan teknik rahasia jubah bayangan yin ini. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak bisa melihat mana yang merupakan Zhao Feng asli dalam waktu singkat. Kalian semua, mati. Fan Flying Bandit melambaikan kipasnya dan riak menyelimuti 3 Zhao Fengs.
Bahkan 3 kultivator True Human Rank akan merasa sulit untuk dapat mundur sepenuhnya tanpa terluka. Ledakan, ledakan. 2 Yin Shadow Doppelgangers langsung hancur ketika mereka mendekati Fan Flying Bandit sementara Zhao Feng ketiga berlari keluar dari jangkauan. Kemana kamu lari? Fan Flying Bandit menjilat bibirnya dan dengan cepat mengikuti. Ledakan, Zhao Feng ketiga dibunuh oleh satu kipas. The Fan Flying Bandit akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia pasti tidak akan dibunuh oleh satu penggemar. Dia tahu betapa menakutkan perhitungan dan kekuatannya. Sua, seorang pemuda berambut biru duduk di atas teratai muncul entah dari mana. Orang tidak bisa melupakan bahwa jubah bayangan Yin Feng milik Zhao Feng memiliki kekuatan tembus pandang. Kerumunan pecah dalam kekacauan dan eselon atas dari 3 kekuatan semua berseru. Akankah Zhao Feng bertarung langsung dengan Fan Flying Bandit? Tentu saja tidak. Setelah belokan ke-360, ia segera membuang bandit kipas terbang dan menyerbu ke arah bab bunga. Target, penyelamatan Chen Mengzhen. Ketika Zhao Feng menyebutkan bagaimana dia telah mengalahkan Fan Flying Bandit sebelumnya dan sepertinya memegang kemenangan di tangannya, itu semua untuk berpura-pura bahwa dia akan bertarung dengan Fan Flying Bandit. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya tidak akan bertarung? Semua ini dibuat agar dia bisa membuang Fan Flying Bandit. Zhao Feng vs Fan Flying Bandit. Dia tidak begitu bodoh untuk melakukan sesuatu yang tidak memberinya manfaat. Ini tidak akan banyak mempengaruhi seluruh situasi kecuali dia bisa mengalahkan Fan Flying Bandit dalam waktu singkat. Tetapi masalahnya adalah bahwa Fan Flying Bandit telah dikalahkan oleh Zhao Feng sekali dan kekuatan pertempurannya telah meningkat secara drastis. Taktik yang sama tidak akan berhasil 2 kali. Pada titik ini, Zhao Feng telah berhasil melempar Fan Flying Bandit saat ia masuk ke kelompok 100 Flower Chapter. Ring of Lightning, ledakan, riak kilat petir dikirim dari tubuh Zhao Feng dan pergi ke segala arah. Mereka yang berada di bawah alam roh sejati hampir semuanya terbunuh. Dengan bantuan Zhao Feng, Dai Ye semakin dekat dengan Chen Mengzhen. Rencana itu berhasil sedikit demi sedikit. Para penggarap chapter Religion Darah Besi semua bersemangat dan penuh harapan. Jika kau selangkah lebih dekat, aku akan membunuhnya. Petik 2. Pakar True Human Rank dari bab 100 bunga menjangkau dan menjepit leher Chen Mengzhen. Langkah kaki Dai Ye berhenti. Dia tidak tahu apakah harus melanjutkan atau mundur. Zhao Feng, kamu tidak akan berhasil. Fan Flying Bandit dibebankan dari belakang. Zhao Feng menghitung waktu dan jarak kemudian memerintahkan Dai Ye mengisi seberang dan menyelamatkannya. Ini, Dai Ye agak ragu-ragu, tapi itu adalah perintah Zhao Feng sehingga dia harus menyerbu ke arah Chen Mengzhen. Ekspresi banyak eselon atas dari Iron Blood Religion Chapter berubah. Apakah pemimpin bab tidak peduli tentang kehidupan letnan? Musuh di True Human Rank memegang hidup Chen Mengzhen. Jika mereka masuk dengan paksa, dia pasti akan membunuh Chen Mengzhen. Apakah aku akan mati di sini? Pemimpin bab baru ini begitu tanpa emosi. Petik 2. Sebuah kepahitan muncul di mulut Chen Mengzhen saat dia dipenuhi dengan kesedihan. Perintah dingin Feng Feng hampir membekukan hati para anggota agama darah besi. Hanya bandit kipas terbang yang tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah secara dramatis, bunuh wanita itu. Dia telah bertarung dengan Zhao Feng sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya pemuda ini. Namun, peringatannya sudah terlambat. Zhao Feng berdiri di 3 bunga teratai berharga dan mata kirinya yang biru samar seperti kolam dingin yang tak terbatas. Niat mengerikan memenuhi dunia energi mental. Pangkat manusia sejati yang memegang Chen Mengzhen cegukan ketika dia menatap mata Zhao Feng. Segera setelah itu, dia merasakan mata kiri Zhao Feng berubah menjadi jurang dingin yang menyelimuti kesadarannya. Setelah mencapai alam roh sejati, kekuatan mata roh Allah meningkat banyak. Celepuk, pakar True Human Rank yang memegang Chen Mengzhen jatuh ke tanah yang basah oleh keringat dan merasa lelah. Matanya penuh kejutan dan ketakutan. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tubuhnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Yang mereka lihat hanyalah Zhao Feng melirik ke arah ahli True Human Rank dan itu membuat yang terakhir langsung hancur. Seketika mengikuti itu, 2,5 langkah pembudidaya True Spirit Realm di sebelah Chen Mengzhen pingsan. Garis keturunan mata yang menakutkan. Kepala keluarga Sisi Yun menarik napas dingin. Yun Sa, Penatua Gao dan eselon atas lainnya dari bab agama darah besi bingung. Menjadi orang yang diselamatkan,
Chen Mengzhen bergetar saat matanya menjadi besar. Apakah ini garis keturunan mata pemimpin bab? Dai Ye linglung sesaat sebelum dia bereaksi dan berhasil menyelamatkan Chen Mengzhen. Hua, anggota Iron Blood Religion bereaksi dan menembak dengan gembira. Setelah Chen Mengzhen diselamatkan, situasinya akan berubah. Zhao Feng memasuki pertempuran dan membunuh True Human Rank, melempar Fan Flying Bandit dan menyelamatkan Chen Mengzhen hanya membawanya 10 napas. Ini berarti bahwa dalam waktu 10 napas, Zhao Feng telah mengubah hasilnya. Zhao Feng, tidak ada gunanya kamu menyelamatkannya. Dia diracuni oleh Sky Softening Collapsing Powder saya. Dia tidak akan memiliki kekuatan pertempuran dalam 3 hari dan semua tulangnya akan berubah menjadi lumpur. Petik 2. Tawa kipas terbang bandit mengejutkan semua orang yang hadir. Dia telah menangkap Chen Mengzhen tetapi telah meninggalkan trik lain untuk berjaga-jaga. Sky Softening Collapsing Powder. Dari dalam benak Zhao Feng muncul informasi tentang hal itu dari Mystic Flower Treasure Bible. The Mystic Flower Treasure Bible berisi esensi dari jalan jahat dan seluruh trik bab ratusan bunga. Seseorang memberi saya air liur laba-laba beracun, batu jam berlekuk-lekuk, kencing kuda, dan 10 pil spiritual unsur es, Zhao Feng memerintahkan. Dimengerti, pemimpin bab, meskipun anggota agama darah besi tidak mengerti, mereka masih berjalan sesuai dengan pemimpin bab. Namun, saat Zhao Feng memberikan perintah, ekspresi Fan Flying Bandit berubah. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda tahu obat penawar bubuk Sky Softening Collapsing? Ini adalah rahasia bahwa bab 100 bunga tidak pernah memberitahu siapapun. Dalam 10 napas, anggota agama darah besi semua mengumpulkan barang-barang umum, air liur laba-laba beracun, pil es dingin, batu jam berlekuk-lekuk dan barang-barang lainnya yang biasa dilihat dimasukkan ke dalam kencing kuda dan dilemparkan ke Chen Mengzhen. Chen Mengzhen merasa tubuhnya yang lunak menjadi lebih dan lebih kuat dan dia menjadi sangat gembira. Pada saat ini, Zhao Feng menghadapi serangan Fan Flying Bandit yang marah. Bab 318 memotong lengan lain. Zhao Feng tanpa ekspresi membuka pertahanan Triflowered Treasure Lotus, yang membuat 3 kelopak menyelimutinya. Sekarang dia telah mencapai alam roh sejati, semua efek dari 3 bunga teratai berharga meningkat. Balok petir, lengkungan petir lengan tebal mengental di telapak tangan Zhao Feng dan menabrak Fan Flying Bandit. Meskipun sinar petir tidak setajam Blade of Lightning, mereka mengandung banyak kerusakan dan lebih cocok untuk serangan langsung. Namun, ia ditakdirkan untuk memiliki pertempuran keras menghadapi Fan Flying Bandit. Fan Flying Bandit tahu trik Zhao Feng dan punya rencana. Retak, The Water Moon God Pitch Fan di tangannya berubah menjadi payung yang berputar dan menangkis petir Zhao Feng. Water Moon God Pitch Fan bisa berubah menjadi bentuk pertahanan berbentuk payung, tetapi satu-satunya kelemahan adalah ia hanya bisa memblokir serangan dari satu arah dan tidak serta 3 bunga teratai berharga. Terakhir kali di benteng air transversal, bandit kipas terbang bahkan tidak memikirkan pertahanan. Pada saat itu, dia hanya ingin mengalahkan semua orang tetapi telah meremehkan lawan dan ditipu oleh Zhao Feng. Selain itu, hipnosis terhadap bandit kipas terbang oleh 3 bunga teratai berharga kurang efektif daripada bandit kipas terbang sebelumnya. Selama pertempuran terakhir, Zhao Feng telah membuat Fan Flying Bandit lebih lelah dengan bau hipnosis dan akhirnya menemukan cacat dengan mata spiritual Tuhannya. Oleh karena itu, setelah Fan Flying Bandit kembali ke fraksinya, ia menciptakan penangkal racun yang dapat menahan 60-70% aroma dari Triflowered Treasure Lotus. Tidak hanya saya membuat penangkal racun, saya juga menyiapkan item jiwa langka yang dapat meningkatkan ketahanan saya terhadap energi mental. Petik 2. Fan Flying Bandit memiliki sombong di matanya. 3 bunga berharga milik Zhao Feng akan dilawan dengan penawarnya dan energi mental Zhao Feng akan dilawan dengan barang jiwanya. Fan Flying Bandit dapat menggunakan semua kekuatan Water Moon God Pitch Fan dan tidak perlu takut para pembudidaya True Human Rank normal dengan serangan dan pertahanannya. Selain itu, dia datang untuk mempersiapkan kali ini. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Ini berarti bahwa serangan, pertahanan, dan kecepatannya milik Fan Flying Bandit semuanya sempurna. Fan Flying Bandit memiliki Water Moon God Pitch Fan, yang membuat serangannya sedikit lebih kuat. Tapi Zhao Feng memiliki 3 bunga teratai berharga, membuat pembelaannya lebih baik. Dalam hal kecepatan dan gerakan, keduanya hampir sama. Seiring waktu berlalu,
Pertempuran Zhao Feng dan Fan Flying Bandit menjadi lebih ganas dan busur petir melintas semua orang, membuat hati mereka yang menonton berkedut. Pada saat tertentu, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menggunakan teknik energi mental. Weng gelombang-gelombang. Sebuah manik Buddha di dada Fan Flying Bandit memancarkan cahaya misterius dan dia sepertinya mendengar suara Buddha di sebelah matanya. Sosok Fan Flying Bandit bergetar dan keringat dingin muncul di dahinya. Zhao Feng menggunakan energi mental pada kekurangannya dan meskipun Fan Flying Bandit memiliki item yang melindungi jiwa, dia juga jatuh hati untuk itu. Item jiwa sangat langka dan ada perbedaan kekuatan. Item jiwa Fan Flying Bandit hanya pada puncak tingkat fana. Sial, Fan Flying Bandit merasa bermasalah. Peach Fan miliknya sangat kuat dan dia memiliki banyak metode yang bahkan kalah oleh beberapa ahli True Human Rank. Tapi Zhao Feng memiliki 3 bunga teratai berharga dan mata spiritual Tuhan yang dengan sempurna membalasnya. Pada kenyataannya, penggemar Dewa Air Bulan juga dapat mengirim ilusi energi mental karena itu adalah item dari jalan jahat untuk meningkatkan efek racun yang berbeda. Namun, Fan Flying Bandit telah mencoba ini pada orang lain dan itu berhasil, tetapi tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Tepat pada saat ini, Chen Mengzhen telah pulih dan memasuki pertempuran. Dia merasa berterima kasih kepada Zhao Feng dan ingin datang membantu Zhao Feng berurusan dengan Fan Flying Bandit. Kamu pergi bantu orang lain. Suara Zhao Feng terdengar di kepalanya. Dimengerti, pemimpin bab. Chen Mengzhen memandang dengan dalam dan dengan hormat ke arah Zhao Feng. Ketika pemuda ini telah menyelamatkannya, Chen Mengzhen merasakan kekuatan yang menakutkan di garis keturunan matanya. Saat ini, Zhao Feng telah berhasil membalas serangan Fan Flying Bandit dan jika itu dia atau Yun Sa di tempatnya, itu tidak akan dilakukan dengan baik. Dengan pintu masuk Chen Mengzhen, situasinya mulai berubah. Chen Mengzhen dan Dai Ye sama-sama ahli tingkat letnan yang berhasil membunuh atau melukai 2 atau 3 pembudidaya True Human Rank. Setelah itu, Chen Mengzhen memasuki pertempuran Yun Sa dan membantunya menekan kepala keluarga Sisi Yun. Kepala keluarga Sisi Yun meraung marah, tetapi dia harus mundur tanpa daya dengan orang-orangnya. Senyum melengkung di bibir Zhao Feng. Menyelamatkan Chen Mengzhen memang titik kritis. Setelah keluarga Sisi Yun dikalahkan, moral 100 Flower Chapter turun dan mereka segera dihancurkan oleh Dai Ye dan perusahaan. Pemimpin bab, aku akan membantumu. Dai Ye melambaikan tangannya dan memasuki pertempuran dengan gesit. Dalam hal kecakapan pertempuran, Dai Ye tidak lebih lemah dari Yun Sa atau Chen Mengzhen dan tidak jauh lebih buruk daripada Fan Flying Bandit. Zhao Feng dan Dai Ye menekan Fan Flying Bandit. Zhao Feng, jika Anda memiliki keterampilan, datang melawan saya sendiri. Fan Flying Bandit meraung ketika organ-organnya hampir meledak karena marah. Dia benar-benar tidak ingin melihat Zhao Feng berhasil membalikkan keadaan. Bagaimana rasanya hal yang sama terjadi 2 kali. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng digunakan 70–80% dan tato dingin namun kuno dan elegan muncul di kulitnya. Di bawah kekuatan garis keturunannya, semua serangannya tampaknya mengandung perasaan dingin. Pada saat yang sama, itu juga akan menyerang jiwanya. Setelah berjuang begitu lama, Fan Flying Bandit mulai lelah dan meskipun dia memiliki item jiwa, energi mental Zhao Feng terlalu kuat. Dalam hal sumber energi mental, Zhao Feng jauh lebih kuat daripada yang lain pada tingkat budidaya yang sama. Namun, sebagian besar tidak dapat digunakan secara bebas. Dengan bantuan Dai Ye, Zhao Feng punya waktu untuk menggunakan beberapa keterampilan energi mental. Mata spiritual Tuhannya memindai ahli-ahli terdekat. Celepuk, celepuk. Pangkat manusia sejati lain dan beberapa setengah kultivator real spirit setengah langkah berlutut di tanah ketika mereka kehilangan kekuatan mereka dan dibunuh atau ditangkap oleh bab agama darah besi. Pertempuran menjadi satu sisi. Kekuatan Zhao Feng bukan yang terkuat, tapi dia memiliki kemampuan untuk mengubah ombak. Serangan balasan Iron Blood Religion Chapter adalah mutlak. Bab 100 bunga dikalahkan. Keluarga Sisi Yun berlari. Zhao Feng dan Dai Ye bertanggung jawab atas pembunuhan Fan Flying Bandit. Fan Flying Bandit sangat marah. Serangan gabungan dari Zhao Feng dan Dai Ye sudah menyebabkannya menjadi sedikit terluka. Fan Flying Bandit, aku sudah bilang aku akan memotong lenganmu yang lain dan melumpuhkan kultivasimu. Zhao Feng berseru dingin dan bertarung semakin sengit dan sengit. Ukuran sumber roh sejati dalam tubuhnya setara dengan mereka yang berada pada tahap awal peringkat manusia sejati.
Dia juga memiliki kekuatan garis keturunan, mata rohani Tuhan dan peninggalan petir. Selanjutnya, Zhao Feng masih memiliki Mystic Flower Treasure, Bible, yang memungkinkannya untuk melawan metode Fan Flying Bandit. Fan Flying Bandit mengertakkan gigi dan Water Moon God Pitch Fan ditutup dengan pah. Siu siu siu. The Water Moon God Pitch Fan menembakkan 7 senjata mematikan. Ketujuh senjata ini entah itu melempar pisau, jarum beracun atau senjata mematikan. Semua ini sangat cepat dan melampaui kecepatan suara. Suara melengking mereka membuat telinga seseorang sakit dan lebih cepat daripada kecepatan reaksi True Human Ranks. Dalam situasi normal, salah satu dari senjata ini sendiri mampu membunuh True Human Rank normal. Ketujuh teori ini bisa membunuh True Mystic Rank. Tidak baik, Dai Ye nyaris tidak berhasil mengelak dari 3 lemparan pisau dan jarum beracun yang berayun melewati rambutnya. Ada juga sederetan jarum yang menutupi semuanya. Sua, lengkungan petir berdengung dan Zhao Feng menyeret Dai Ye ke Tree Flowered Treasure Lotus. Ding ding ding. Pertahanan yang kuat dari 3 bunga teratai berharga berhasil memblokir serangan kacau. Zhao Feng juga takut. Untungnya, dia bereaksi cepat atau jika dia hanya melindungi dirinya sendiri, Dai Ye akan berada dalam bahaya besar. Terima kasih. Dai Ye menjulurkan lidahnya dan menghela nafas. Selama waktu ini, Fan Flying Bandit terbang di udara dan mencoba melarikan diri dengan kebencian dan keengganan tertulis di wajahnya. Dia pertama kali berpikir bahwa 7 jenis senjata akan dapat melukai atau membunuh Dai Ye, tetapi kecepatan reaksi Zhao Feng terlalu cepat. Saat Fan Flying Bandit merilis senjata-senjata ini, Zhao Feng merasakan sesuatu. Fan Flying Bandit, kamu tidak bisa lepas dari pengejaran kami. Tawa Zhao Feng seperti guntur yang terdengar hingga puluhan mil. Dia memiliki 3 bunga teratai berharga yang bisa terbang sangat cepat untuk sejumlah kecil kekuatan sejati. Selanjutnya, Dai Ye juga akan memasukkan kekuatan sejati ke dalam lotus 3 bunga berharga untuk meningkatkan kecepatannya. Zhao Feng dan kecepatan perusahaan melampaui Fan Flying Bandit dan mereka mengejarnya. Fan Flying Bandit sangat berantakan dan lelah. Ada beberapa tempat di tubuhnya yang hangus dan merokok. Hal yang paling menyusahkan adalah bahwa Zhao Feng akan mengirim serangan energi mental setelah menemukan cacat, membuat jantung Fan Flying Bandit berkedut. Dia lelah dan tidak lagi ingin berkelahi. Sayangnya, aku tidak memiliki senjata jarak jauh yang kuat. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Busur Lohou adalah senjata kelas mortal dan itu tidak bisa mengancam Fan Flying Bandit banyak. Itu bahkan tidak sebagus dia mengirimkan busur petir. Pemimpin bab, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dai Ye tersenyum tipis. Fan Flying Bandit menghabiskan lebih banyak energi dan dia lebih lelah daripada mereka berdua. Pada saat tertentu, Zhao Feng menemukan kesempatan dan sekali lagi menggunakan ilusi energi mental. Fan Flying Bandit yang kelelahan hanya memiliki sedikit perlawanan dan cahaya misterius dari manik Buddha di dadanya menjadi redup. Sua, kesadaran Fan Flying Bandit bergetar dan terseret. Kiu, detik berikutnya, bilah petir muncul di tangan Zhao Feng dan dia muncul tepat di sebelah Fan Flying Bandit. Ah, sebelum Fan Flying Bandit bisa bereaksi, lengannya yang tersisa terpotong oleh pedang Zhao Feng dan darah berceceran di mana-mana. The Water Moon God Pitch Fan juga jatuh dengan lengannya. Kipas pitch Dewa Bulan Air dan 3 bunga teratai berharga sempurna untuk satu sama lain. Hati Zhao Feng bergerak dan dia akan mengambilnya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat keluar dan dengan kabur, mengambil Water Moon God Pitch Fan. My God Pitch Fan, mata Fan Flying Bandit sepenuhnya merah, ia membakar kinya dari roh sejati dan menyerbu ke arah kucing kecil pencuri itu. Miao, miao. Kucing kecil pencuri itu melintas dan menjadi tidak terlihat. Pada titik ini, kekuatan pertempuran Fan Flying Bandit tidak dapat meningkat bahkan jika dia membakar sumber roh sejati karena dia tidak memiliki lengan yang tersisa. Zhao Feng dengan cepat kembali ke Tree Flowered Treasure Lotus untuk mencegah Fan Flying Bandit bunuh diri. Namun, dia telah melebih-lebihkan Fan Flying Bandit. Menjalankan, Fan Flying Bandit membakar Key of True Spirit-nya yang menggandakan kecepatannya dan melesat ke udara. Bab 319 Tian Yunzi. Meskipun metode Fan Flying Bandit sebanding dengan True Mystic Rank normal, dia tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Kehilangan kedua lengannya hanya membuatnya berpikir untuk bertahan hidup. Fan Flying Bandit, ini adalah kedua kalinya kamu menggangguku.
Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan memotong salah satu lengan Anda dan melumpuhkan kultivasi Anda. Petik 2. Zhao Feng dengan dingin mengejar Fan Flying Bandit dengan Triflowered Treasure Lotus miliknya. Setelah membakar Key of True Spirit-nya, kecepatan Fan Flying Bandit telah melampaui tingkat True Human Rank dan dia bahkan sedikit lebih cepat daripada para pembudidaya True Mystic Rank normal. Jarak antara Zhao Feng dan Fan Flying Bandit semakin jauh. Sayangnya, aku tidak memiliki senjata jarak jauh yang kuat. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Lo Houbo tidak cukup untuk berurusan dengan Fan Flying Bandit, yang telah mencapai puncak True Human Rank. Pemimpin bab, 100 bunga bab telah dikalahkan dan Fan Flying Bandit telah kehilangan dua tangannya. Hampir tidak ada ancaman yang tersisa. Jika kita terus mengikuti, aku takut itu, Dai Ye memperingatkan. Dari sudut pandangnya, itu sudah luar biasa untuk memaksa Fan Flying Bandit ke langkah seperti itu. Zhao Feng tahu apa yang dimaksud Dai Ye. Alasan mengapa Fan Flying Bandit tidak memiliki ketegasan untuk mati adalah karena dia masih memiliki sedikit kehidupan. Jika tidak ada kehidupan dalam dirinya yang tersisa, Fan Flying Bandit pasti akan mencoba untuk menyeret lawannya bersamanya. Kami akan mengikutinya. Zhao Feng tersenyum. Mata spiritual Tuhannya dapat melihat hingga ribuan mil jauhnya dan yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu ki dari roh sejati kipas terbang bandit dikeluarkan. Fan Flying Bandit segera menghilang dari pandangan tetapi Zhao Feng masih mengunci target, tidak panik atau bergegas sama sekali. Pantas, hati Dai Ye melompat ketika dia melihat mata biru dingin Zhao Feng. Sepertinya melihat melalui hatinya, garis keturunan mata Zhao Feng tidak dapat diukur dengan standar normal. Fan Flying Bandit merasakan dingin di hatinya. Seolah-olah ada mata yang memandang dari langit ke arahnya. Detak jantungnya menyebar dan dia merasakan darahnya membeku. Tekanan tanpa batas tampaknya turun ke atas dirinya dan menghancurkannya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat, mata langit menatapnya. Sua, matanya kabur dan Eye of the Sky menghilang. Seolah-olah itu hanya imajinasi. Jika indranya benar, maka garis keturunan mata lawan akan terlalu menakutkan. Apa yang baru saja terjadi? Zhao Feng melompat ketakutan. Dia baru saja menggunakan semua kekuatan mata spiritual Tuhannya dan dengan sengaja mengunci bandit kipas terbang dan menambahkan tekanan energi mental padanya. Pada saat tertentu, Zhao Feng merasa seolah kesadarannya telah melompat keluar dari tubuhnya dan berada di langit melihat ke bawah. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia adalah langit dan bumi, melihat ke bawah dan mengendalikan segalanya. Apakah itu imajinasiku? Mengapa sumber energi mental saya langsung berkurang 10%? Petik 2. Zhao Feng terkejut. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, ki dari roh sejati kipas terbang bandit berhenti terbakar dan dia kelelahan. Zhao Feng mempertahankan jarak 100 mil antara dia dan bandit kipas terbang. Yang terakhir tidak akan bisa melihat sejauh ini atau merasakannya dengan sense spiritualnya. Siu, dari gunung di depan terdengar suara terbang. Seorang pria dan wanita datang ke pandangan Fan Flying Bandit. Kapan kamu mengejar ketinggalan? Tidak, ini tidak mungkin. Petik 2. The Fan Flying Bandit panik. Dia baru saja membakar ki-nya roh sejati. Bagaimana mereka bisa menyusul? Melihat lebih dekat, Fan Flying Bandit menghela nafas. Laki-laki dan perempuan itu bukan Zhao Feng dan Dai Ye. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan wajah pucat yang tampan. Dia mengenakan jubah pertempuran hijau dan memiliki pisau kuno di punggungnya. Di sebelahnya adalah seorang gadis berjubah merah dengan bibir yang indah. Zhao Feng juga melihat mereka melalui mata spiritual Tuhannya. Kultivasi berjubah pertempuran pemuda telah mencapai tahap awal dari True Human Rank dan usianya hanya sekitar 30. Mungkinkah pemuda itu menjadi jenius top keluarga utama Yun, Tian Yunxi? Seseorang yang memiliki garis keturunan dari keluarga Tian dan Yun dan berada di peringkat ketiga pada peringkat bintang negara besar. Pandangan Fan Flying Bandit menghindari pemuda dalam jubah pertempuran. Laki-laki dan perempuan itu duduk di atas kuda terbang dan melewati Fan Flying Bandit. Kakak, orang itu terlihat mengerikan. Kedua lengannya telah terputus. Siapa yang mengejarnya? Petik 2. Gadis berjubah merah berkata dengan simpatik. Mendengar ini, hati Fan Flying Bandit melonjak ke tenggorokannya. Para pemuda berjubah pertempuran tidak bisa tidak melihat Fan Flying Bandit. Tunggu, suara dingin tiba-tiba terdengar. Sosok Fan Flying Bandit membeku dan dia memaksakan senyum, apa yang kalian butuhkan?
Pemuda berjubah pertempuran berbalik dan memeriksa Fan Flying Bandit. Dia merasa bahwa orang ini agak akrab dan dia jelas tidak nyaman ketika melihat mereka. Pemuda berjubah pertempuran mengangkat alisnya. Apakah kamu dari bab 100 bunga? Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa menjadi bajingan dari bab 100 bunga? Saya seorang penatua dari keluarga Sisiyun, tetapi karena kami bertarung dengan Iron Blood Religion dan kalah, mereka mengejar saya ke sini. Bisakah kalian berdua membantu memblokir musuh dari belakang? Yang ini akan sangat berterima kasih. Petik 2. Fan Flying Bandit dengan sengaja berpura-pura percaya diri dan mulai berbohong. Jika dia tidak salah, keluarga Yun dan keluarga Tian memiliki hubungan yang baik. Tian Yunzi, ini memiliki garis keturunan keluarga Yun dan Tian dan jenius tak tertandingi. Pemuda berjubah pertempuran ini adalah Tian Yunzi, yang pernah dilihat Fan Flying Bandit sebelumnya. Apa, agama darah besi dan keluarga seribu air Yun berkelahi? Kami sedang dalam perjalanan ke keluarga Sisiyun. Gadis berjubah merah itu tertegun. Melihat kita semua teman, bisakah kalian membantu saya memblokir musuh-musuh itu? Fan Bandit terbang memohon. Saudara Tian, mari kita bantu dia. Gadis berjubah merah itu bertanya dengan penuh simpati. Namun, wajah Tian Yunzi menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bandit, mati. Suara dingin dan dominan terdengar. Detik berikutnya, pisau biru ditarik dan busur cahaya pisau melintas di udara. Niat pisau yang tak terlihat sudah menyelimuti Fan Flying Bandit. Sky Cloud Blade Drawing maksud, jangan. Ekspresi Fan Flying Bandit penuh dengan ketakutan. Niat pertempurannya telah menghilang ketika dia melihat niat pedang itu. Dia bahkan tidak punya pikiran untuk melawan. Jika dia berada di puncaknya dan memiliki Water Moon God Pitch Fan, mungkin dia akan bisa melawan. Tetapi pada titik waktu ini, dia tidak punya pemikiran untuk menolak. Sew, cahaya bilah yang menyala-nyala itu seakan menebas awan. Maksud pisau, awal niat pisau, hampir cukup dekat untuk membentuk Blade Ki sejati. Petik 2, 100 mil, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam sambil berdiri di 3 bunga teratai berharga. Niat pisau dan niat pedang adalah keyakinan energi mental. Yang pertama adalah pengguna blade, sedangkan yang terakhir adalah pengguna pedang. Fush! Tubuh Fan Flying Bandit terpotong menjadi 2. Huff! Fan Flying Bandit yang terkenal mencemari salah satu kerabat saya 3 tahun lalu. Meskipun aku belum pernah melihatmu. Sebelumnya, fotomu tersebar di seluruh kota. Petik 2. Tian Yunzi mencibir dengan dingin. Dia adalah bandit kipas terbang. Murid dari bajak laut Water Moon yang terkenal. Petik 2. Gadis berjubah merah itu merasa beruntung. Tidak heran Tian Yunzi langsung membunuhnya. Menjadi kekuatan jahat, bab 100 bunga memiliki beberapa metode berbahaya yang tidak bisa dijaga. Jika beberapa anggota memiliki racun yang kuat seperti Sky Softening Collapsing Powder, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati mungkin akan jatuh ke dalamnya. Jika anggota sudah memiliki barang seperti itu, apa yang akan dimiliki band terbang kipas? Beberapa saat kemudian, Zhao Feng berdiri di 3 bunga teratai berharga dan melihat Tian Yunzi dan gadis berjubah merah. Terima kasih telah membunuh bandit ini. Zhao Feng tersenyum tipis dan menyapa mereka. Dia tidak mengenali Tian Yunzi dan teman-temannya, tetapi musuh-musuh adalah teman mereka. Selanjutnya, kekuatan dan niat pisau Tian Yunzi mendapatkan kekaguman Zhao Feng. 3 teratai berharga berbunga. Kamu siapa? Tian Yunzi dengan dingin memeriksa Zhao Feng dan teman-temannya. Ini terutama terjadi pada Zhao Feng, yang memiliki 3 bunga teratai berharga dan kipas persik dewa bulan air di tangannya. Tian Yunzi, jangan sombong. Ini adalah pemimpin bab baru darah besi agama. Jika kita tidak menyerang bandit sebelumnya, kamu tidak akan membunuhnya dengan mudah. Dai Ye berkata dengan dingin. Tian Yunzi adalah salah satu dari 10 bintang dan jenius top dalam keluarga Tian utama. Pemimpin bab, jantung Tian Yunzi berdetak kencang. Dia tahu betapa mengerikannya agama darah besi, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemimpin bab agama darah besi yang begitu muda. Mungkinkah, kamu adalah Zhao Feng yang beruntung yang lolos dari pernikahan di kota Danau Banjir dan kemudian menculik permaisuri Qin? Mata Tian Yunzi berbinar dan niat pertempuran muncul darinya. Saat ini, baik Tian Yunzi dan Zhao Feng adalah junior yang terkenal. Tian Yunzi bahkan berada di peringkat 1 dari 10 bintang teratas. Meskipun Zhao Feng tidak ada dalam daftar, apa yang telah dilakukannya telah mengejutkan negara.
Dia telah melarikan diri dari pernikahan Flooding Lake City, menculik permaisuri Qin dan menjadi pemimpin bab termuda dalam agama darah besi. Semua ini meredupkan lampu-lampu junior lainnya. Pemimpin bab, hati-hati. Tian Yunzi ini adalah jenius teratas dari keluarga Tian utama dan memiliki garis keturunan dari keluarga Tian dan Yun. Dia telah memahami maksud bilah dan kekuatan bertarungnya berada di antara generasi ini. Dai Ye diam-diam memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan kemudian menangani Tian Yunzi dengan beberapa kalimat sebelum berbalik dan kembali ke bab. The Iron Blood Religion Chapter masih membutuhkannya. Saudara Tian, Anda dengan jelas menjelaskan bahwa Anda ingin menantangnya, tetapi mengapa dia menyerah? Apakah dia takut padamu? Petik 2. Gadis berjubah merah itu tertawa. Takut, siapa yang akan saya takuti? Namun, kekuatan garis keturunannya bahkan menekan garis keturunanku. Karena dia pergi dengan tergesa-gesa, kita akan berdebat nanti, kata Tian Yunzi. Apakah kamu yakin akan memiliki kesempatan? Dia pemimpin bab dan perlu mengendalikan segalanya. Petik 2. Gadis berjubah merah itu tampak senang berbicara kembali kepadanya. Agama darah besi pasti akan merekomendasikan dia ke Sacred True Dragon Gathering. Dan Xin Wuheng yang mengalahkanku setahun yang lalu hanya dengan satu tangan memungkinkanku untuk menyalakan niat pedangku. Aku akan membuktikan semuanya dalam Sacred True Dragon Gathering. Petik 2. Sudahlah, Xin Wuheng sudah menjadi bintang ajaib dari benua utara dan baru saja kalah dari murid kepala, Mo Tianyi dari Surga Yuan Clan, dari 10 pasukan besar. Mo Tianyi adalah seseorang yang masuk 10 besar dalam Sacred True Dragon Gathering terakhir. Petik 2. Bab 320 Konsolidasi Kekuatan. Dalam perjalanan kembali, Zhao Feng mengulurkan tangan dan menyentuh Dewa Air Bulan Peach Fan yang elegan sementara kucing pencuri kecil duduk di bahunya, memamerkan kegunaannya. Pemimpin bab, sekarang setelah Anda memiliki 3 lotus berharga-berharga dan penggemar persik Dewa Bulan Air, Anda akan benar-benar tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Anda bahkan mungkin bisa melawan para kultivator True Mystic rank normal itu. Petik 2. Dai Ye tersenyum dan memberi selamat padanya. Dari Watermoon for Treasures, Watermoon God Peach Fund dikhususkan untuk pelanggaran dan Tree-Flowered Treasure Lotus untuk pertahanan. Kemampuan serangan dan pertahanan adalah kombinasi terbaik. Tidak ada yang juga tahu bahwa Zhao Feng juga mewarisi kitab suci bunga berharga mistik juga. Fan Peach Dewa Bulan Air ini sangat tepat dan berisi 7 slot yang dapat menyimpan 7 senjata mematikan kecil. Zhao Feng telah menerima warisan dari bajak laut bulan air dan memahami harta karun Water Moon lebih baik daripada anggota 100 bunga bab. The Water Moon God Peach Fan juga bisa berubah menjadi bentuk payung defensif. Hal yang membuat Zhao Feng sangat gembira adalah bahwa Water Moon God Peach Fan juga bisa mengirimkan ilusi energi mental dan meningkatkan efek teknik energi mental seseorang. Semua dalam semua, setelah mendapatkan Water Moon God Peach Fan, Zhao Feng tidak lagi memiliki kelemahan. Dalam perjalanan kembali, Zhao Feng duduk di 3 bunga teratai berharga dan mulai memperbaiki kipas persik Dewa Bulan Air. The Water Moon God Peach Fan adalah item warisan yang membutuhkan keterampilan khusus atau garis keturunan untuk disempurnakan. Memiliki Alkitab berharga bunga mistik, Zhao Feng jelas tahu cara memperbaikinya. 1 jam kemudian, Zhao Feng dan Dai Ye kembali ke bab agama darah besi. Pada titik ini, Zhao Feng telah memperbaiki 60-70% dari penggemar persik Dewa Bulan Air. Senjata normal tidak perlu disempurnakan. Mereka dapat digunakan tanpa apapun. Hanya item warisan dan item unik lainnya yang memerlukan persyaratan khusus. Melaporkan ke pemimpin bab, 100 bunga bab dan keluarga Sisi Yun telah mundur dengan kerugian yang menghancurkan. Melaporkan kepada pemimpin bab, kami telah menangkap 2 Realm Spirit Realm dan 9,5 langkah Real Spirit Spiritual dari 100 Flower Chapter dan keluarga Sisi Yun. Kali ini, bab 100 bunga akan dihapus dari area 1000 air dan keluarga Sisi Yun tidak akan bisa bertarung melawan bab lagi. Zhao Feng duduk di kepala Ola dan mendengarkan berita itu. Yun Sa dan Chen Mengzhen duduk di sebelah Zhao Feng dengan kerumitan di mata mereka. Chen Mengzhen berterima kasih kepada Zhao Feng dan mengikutinya dengan loyal. Meskipun Yun Sa tidak mau, ada lebih banyak kewaspadaan di matanya. Semua orang tahu bahwa pemimpin bab baru telah membubarkan bahaya dan mengalahkan keluarga Sisi Yun dan bab ratusan bunga pada saat yang sama. Mata Zhao Feng memindai ke seberang Ola dan langsung Ola menjadi tenang.
Semua orang merasakan tekanan dari mata kiri kapten yang dingin. Yunsa, Anda bertanggung jawab untuk memimpin sekelompok orang dan membunuh bibit bab bunga 100. Setidaknya kejar mereka dari daerah 1000 air. Petik 2. Chen Mengzhen, Anda bertanggung jawab untuk mengawasi keluarga Sisi Yun dan pasukan lainnya. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, laporkan kepada saya. Petik 2. Zhao Feng tanpa emosi membagi tugas. Sekarang setelah hasilnya diputuskan, ia mengupayakan stabilitas dan absolut. Saya baru saja menerobos ke alam roh sejati belum lama ini dan saya pemimpin bab baru. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya untuk menyelesaikan situasi. Petik 2. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya hari ini. Sebagai contoh, tidak semua kekuatan garis keturunannya digunakan dan sumber roh sejatinya tidak beredar dengan marah. Pertama, dia perlu mengkonsolidasikan kultivasinya dan dia juga perlu meletakkan beberapa kartu tersembunyi. Selama Zhao Feng punya cukup waktu untuk memperbaiki Water Moon God Peach Fan, mengkonsolidasikan sumber roh sejati dan mengumpulkan esensi dari Mystic Flower Treasure Bible serta Lightning Inheritance, kekuatannya akan mencapai level yang lebih tinggi. Pada hari yang sama, Kapitel Agama Darah Besi menggunakan lebih banyak energi untuk membunuh mereka yang berasal dari bab 100 bunga. Dalam setengah bulan, 100 Flower Chapter hampir sepenuhnya hancur dan hanya sedikit orang yang melarikan diri dari wilayah Tousan Water. Ini karena Zhao Feng memberikan wajah bajak laut bulan air dan tidak memutuskan untuk membunuh mereka semua. Selama waktu ini, kekuatan lain dari wilayah Tousan Water semuanya berperilaku hati-hati. Chen Mengzhen bertanggung jawab atas tindakan pasukan lain. Setelah setengah bulan, sumber roh sejati Zhao Feng dikonsolidasikan sepenuhnya dan levelnya tidak lebih lemah dari tahap awal dari True Human Rank. The Water Moon God Peach Fan telah berhasil disempurnakan dan dikendalikan oleh Zhao Feng. Dengan Water Moon God Peach Fan, Zhao Feng tidak membutuhkan senjata lain, jadi dia memberikan Mystic Snake Blood Whip kepada kucing kecil pencuri itu. Dari segi nilai, Mystic Snake Blood Whip dekat dengan Water Moon God Peach Fan tetapi khusus dalam dukungan. Itu bisa meningkatkan dirinya sendiri dengan mengisap esensi darah musuh. Miao miao, kucing kecil pencuri itu sangat bersemangat saat memutar-mutar whip Mystic Snake Blood dengan tangkas di tangannya. Itu digunakan terakhir kali untuk menculik permaisuri Qin. Zhao Feng mengangguk puas. Dia sekarang secara resmi keluar dari pengasingan. Segalanya telah stabil, bunga mistis yang berharga, Alkitab berharga, dan warisan petir saling membantu dan itu adalah proses yang panjang. Warisan petir adalah warisan lengkap dan lebih didasarkan pada teori dan kekuasaan, tetapi kelemahannya adalah kelincahan dan penggunaan praktis. Akan tetapi, The Mystic Flower Treasure Bible telah mengumpulkan esensi dari 100 Flower Chapter dan warisan week lainnya. Ada beberapa teknik gerakan dan kecepatan yang berbeda serta trik lain yang sangat tidak biasa dan dapat digunakan dalam kondisi yang berbeda. Melaporkan ke pemimpin bab, 100 Flower Bab menumbuhkan telah dibersihkan dari daerah 1000 air. Dilaporkan Yunsa, Zhao Feng tidak bertanya apa-apa tentang bab 100 bunga karena tidak ada ancaman bagi bab 1000 air lagi. Namun, keluarga Sisi Yun, keluarga Sisi Bi dan pasukan lainnya masih menjadi ancaman. Setelah semua, bab 1000 air juga memiliki korban setelah pertempuran ini. Pemimpin bab, setelah keluarga Sisi Yun dikalahkan, 2 orang dari keluarga Tian utama pergi mengunjungi mereka. Salah satunya adalah jenius top keluarga Tian, Tian Yunzi. Keluarga Sisi Yun juga telah berusaha mendapatkan bantuan dari keluarga Sisi Bi. Mereka mungkin khawatir tentang serangan balik chapter Iron Religion. Chen Mengzhen juga melaporkan, Tian Yunzi ini berasal dari keluarga Tian untuk melihat kerabatnya di keluarga Sisi Yun. Zhao Feng merasa ini agak aneh. Pemimpin bab, Anda lupa bahwa Tian Yunzi memiliki garis keturunan keluarga Tian dan Yun. Ibu Tian Yunzi, yang telah meninggal dunia, adalah seorang penatua dari keluarga Tousan Water Yun. Dai Ye memperingatkan, pantas. Zhao Feng mengangguk, balas dendam Iron Blood Religion Chapter akan lebih sulit sekarang. Setelah bab agama darah besi menyerang keluarga Sisi Yun, Tian Yunzi tidak akan berdiri dan menonton. Jika itu adalah true human rank normal, Zhao Feng tidak akan menempatkan mereka di matanya tetapi Tian Yunzi adalah keajaiban yang telah memahami niat pisau dan memegang 2 garis keturunan yang kuat. Niat pisau dan niat pedang dapat memotong energi mental dan menahan ketahanan tertentu terhadap energi mental.
Pemimpin bab, aku sarankan menyerang selagi kita memimpin. Jika kita mengalahkan keluarga Sisi Yun, daerah Seribu Air akhirnya akan memiliki pemimpin sejati. Petik 2. Yun Sa adalah seorang maniak pertempuran dan segera menyarankan ini. Alis Chen Mengzhen berkerut, kita harus menunggu sampai Tian Yunzi pergi dulu kemudian rencanakan sejak saat itu. Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor 1 keluarga Tian. Petik 2. Dengan pemimpin bab di sini, Tian Yunzi bukan apa-apa. Selain itu, pertempuran antara keluarga sampingan dan bab tidak akan terganggu oleh keluarga utama. Yun Sa mencibir dingin. Dua letnan mulai berdebat. Dai Ye, bagaimana menurutmu? Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke arah Dai Ye. Setelah pertempuran, Zhao Feng telah mempromosikan Dai Ye ke pelindung bab yang hanya menerima perintah dari dia. Bahkan para letnan tidak bisa memerintahnya. Jika ada di antara kita yang bisa menekan Tian Yunzi, maka kita memiliki peluang untuk menang. Kita juga perlu waspada jika keluarga Sisi Bi membantu keluarga Sisi Yun. Petik 2. Dai Ye tidak segera mengatakan apa yang menurutnya terbaik, jadi dia menjelaskan situasinya. Titik kritis adalah siapa yang akan menghadapi Tian Yunzi dan bertahan melawan bala bantuan keluarga Sisi Bi. Pada kenyataannya, keluarga Sisi Bi dan keluarga Sisi Yun di daerah Seribu Air tidak terlalu kuat. Keluarga Sisi Yun dianggap rata-rata, tetapi keluarga Sisi Bi dianggap sedikit lebih lemah. Aku baru saja tiba di bab Seribu Air dan aku harus menstabilkan situasi sebelum aku dapat dengan tenang mempersiapkan untuk pengumpulan naga suci-suci. Mata Zhao Feng berbinar dalam diam. Perintah mengejutkan terdengar di seluruh aula, kami akan menyerang keluarga Sisi Yun dan keluarga Sisi Bi hari ini. Perintah ini secara instan mengejutkan eselon atas dari bab agama darah besi. Bahkan maniak pertempuran Yun Sa melompat ketakutan ketika berpikir dalam hatinya, apakah Anda benar-benar berpikir Tian Yunzi mudah ditangani? Meskipun kedua keluarga sampingan ini dianggap agak lemah, mereka masih kuat. Petik 2. Pemimpin bab, kupikir ini terlalu terburu-buru. Dai Ye tidak merasa bahwa ini adalah rencana yang tepat. Keputusan saya sudah final. Keuntungan terbesar kami adalah angka dan kami memiliki total 10 ahli Real Spirit Realm, termasuk mereka yang ada di permukaan dan mereka yang bersembunyi. Ada juga beberapa elit, Zhao Feng berkata dengan tegas. Segera, bab agama darah besi mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Mata-mata dan kekuatan lain yang sebenarnya milik bab agama darah besi berkumpul juga. Pada saat ini, pasukan daerah Seribu Air semua ketakutan. Kekuatan kecil yang normal bahkan mungkin tidak memiliki ahli realem roh sejati dan bahkan jika mereka melakukannya, hanya ada 2 atau 3. The Iron Blood Religion Chapter mulai menyerang keluarga Sisi Yun. Sosok berjubah berwarna darah mulai mendekat di wilayah keluarga Sisi Yun. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengirim Chen Mengzhen untuk menyerang keluarga Sisi Bi. Namun dalam kenyataannya, dia hanya ada di sana untuk menghentikan mereka. Keluarga Sisi Bi cukup lemah. Mereka hanya memiliki 1 puncak True Human Rank dan 2 ahli True Human Rank normal lainnya. Chen Mengzhen hanya perlu menghentikan keluarga Sisi Bi sehingga yang terakhir tidak bisa membantu keluarga Sisi Yun. Medan pertempuran nyata adalah di keluarga Sisi Yun. Zhao Feng memimpin Yun Sa, Dai Ye dan ahli lainnya menuju keluarga Sisi Yun. Keluarga Sisi Yun menghadapi bahaya besar dan hati orang-orang di sana bergetar. Olah keluarga Sisi Yun, kepala keluarga tua, kamu tidak perlu khawatir. Selama aku membunuh atau mengalahkan pemimpin bab baru itu, kita bisa berhasil membalikkan ini. Petik 2. Tian Yunzi perlahan bangkit saat suaranya dipenuhi dengan dominasi dan dingin yang membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah hati mereka telah ditusuk dengan pisau. Kepala keluarga Sisi Yun menghela nafas, untungnya, Anda datang tepat waktu. Pemimpin bab baru darah besi agama ini menakutkan. Dia bisa mengalahkan sebagian besar pakar Real Spirit sejati dalam satu tatapan. Petik 2. Energi mental hanyalah jalan kecil. Niat pedangku bisa menebas kekosongan dan melawan dao ini. Selanjutnya, saya berharap untuk melawannya. Petik 2. Niat pertempuran melonjak dari Tian Yunzi. Bab 321 mengejutkan Seribu Air. 1. Pausan Water Area keluarga Sisi Yun. Keluarga Sisi Yun dan bab agama darah besi dipisahkan oleh sungai selebar 100 yard. Kedua kekuatan berada di sisi yang berlawanan dan cabang agama darah besi memiliki lebih banyak angka dan moral yang lebih tinggi. Mereka jelas memiliki keunggulan. Zhao Feng memegangi benteng di belakang dengan Dai Ye di sebelahnya.
Yunsa adalah penyerang terkemuka dan dia memimpin beberapa pakar True Human Rank bersamanya untuk melepaskan putaran pertama pelanggaran. Keluarga Sisi Yun juga mengirim beberapa ahli True Human Rank untuk melawan. Mengapa bala bantuan dari keluarga Bi belum datang? Ekspresi kepala keluarga Sisi Yun sedikit berubah. Melaporkan kepada kepala keluarga, Bab Agama Darah Besi juga menyerang keluarga Sisi Bi pada saat yang sama. Bab Agama Darah Besi berani untuk menyerang keluarga Bi dan Yun pada saat yang sama. Eselon atas dari keluarga Sisi Yun terkejut dan marah. Dari permukaan, tampaknya bahwa Bab Agama Darah Besi menjadi sedikit sombong tetapi mereka memiliki keuntungan. Daripada bertahan melawan bala bantuan keluarga Sisi Bi, lebih baik menyerang terlebih dahulu dan menggunakan kekuatan yang lebih kecil untuk menghentikan keluarga Sisi Bi. Selama kemenangan di medan perang ini diputuskan, maka keluarga Sisi Bi tidak akan memiliki perlawanan. Zhao Feng, bocah dari agama darah besi. Anda melumpuhkan cucu saya dan sekarang ingin memerintah sungai seribu air. Petik 2. Kepala keluarga Yun berseru dan aura True Mystic Rank-nya terkoneksi dengan surga bumi Yuan Qi, menekan setiap pembudidaya True Rank manusia yang ada. Aura yang kuat menyebabkan hati Zhao Feng terkulai. Dia tidak percaya diri dalam mengalahkan kepala keluarga Sisi Yun. Di masa lalu, tidak ada seorang pun dari Iron Blood Religion Chapter yang bisa mengalahkan kepala keluarga Sisi Yun dalam 1 lawan 1. Hanya Yunsa dan Chen Mengzhen yang digabungkan yang dapat memblokir kepala keluarga Sisi Yun. Jika bukan karena fakta bahwa yang terakhir menjadi tua dan kecakapan pertempurannya tidak pada puncaknya, Iron Blood Religion Chapter tidak mungkin memerintah wilayah Thousand Water. Kamu pergi bantu Yunsa. Zhao Feng tahu bahwa Yunsa tidak jauh dari dirinya dalam kekuatan, tapi itu masih tidak cukup terhadap kepala keluarga Sisi Yun. Dengan metode Daiye, dia dan Yunsa bersama bisa menangkis kepala keluarga Sisi Yun untuk sementara waktu. Di atas sungai, para ahli realem True Spirit dari kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Zhao Feng perlahan bangkit dan mata spiritual Tuhannya memindai daerah itu. Pada saat tertentu, mata kirinya mulai mengeluarkan dingin kebiruan yang tajam. Ledakan. Sebuah pisau melintas di sungai dan kekuatannya hampir sebanding dengan True Mystic Rank dari kepala keluarga Sisi Yun. Tian Yunzi. Kedua pasukan memandangi pemuda berjubah pertempuran ini. Tian Yunzi, jenius nomor 1 dari keluarga Tian utama dan berada di peringkat 3 teratas dalam 10 bintang top negara itu. Huala, seorang gadis berjubah merah muncul dari dalam sungai. Dia kelelahan dan rasa takut tertulis di seluruh wajahnya. Sepupu, kamu baik-baik saja. Tian Yunzi berkata dengan terkejut ketika dia membantu gadis berjubah merah yang sepertinya telah disiksa tanpa henti. Di sisi lain, Zhao Feng melayang di udara dengan busur petir di matanya. Senyum ceria muncul di bibirnya. Bagaimana ini mungkin? Kami bersembunyi di bawah air, sepintas darinya, gadis berjubah merah itu berkata dengan ekspresi pucat. Tian Yunzi dan sepupunya bersembunyi di bawah sungai, bersiap untuk menyelinap menyerang orang-orang dari agama darah besi. Gadis berjubah merah memiliki harta yang terspesialisasi dalam tembus pandang, terutama ketika di bawah air. Kebanyakan ahli realem spirit sejati bahkan tidak bisa merasakannya. Namun, mata biru samar tampak menembus sungai dan muncul di hati mereka. Gadis berjubah merah itu hanya pada setengah langkah True Spirit realem dan dia jelas dipukul. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng menciptakan penjara energi mental yang digunakan untuk menyiksa musuh. Mereka yang kultivasinya lebih rendah dari miliknya langsung dikalahkan. Tian Yunzi mengirimkan niat pisau pada saat genting dan melarikan diri tepat pada waktunya. Zhao Feng tidak keberatan dengan ini. Mereka yang memahami maksud pedang atau bilah tidak dapat diukur dengan standar normal. Mata kirinya kemudian melirik ke arah sesepuh True Human Rank dari keluarga Sisi Yun. Hati penatua True Human Rank itu melompat dan tertarik oleh mata biru es. Dalam pandangannya, kolam biru es menjadi lebih dalam dan lebih dalam sampai itu menyelimuti kesadarannya. Sua, dia muncul dalam dimensi biru es yang aneh. Ini adalah lingkungan energi mental yang telah diciptakan Zhao Feng. Lengkungan petir biru yang merantai True Human Rank, tetapi dalam kenyataannya itu adalah kesadaran energi mentalnya yang sedang diubah. Celepuk, pada kenyataannya, hanya nafas yang berlalu tetapi pembudidaya True Human Rank ini bermandikan keringat dingin dan dia setengah berlutut di tanah karena kelelahan. Hanya dalam satu pandangan, Zhao Feng telah membuat True Human Rank kehilangan kekuatan pertempurannya. Jadi ini adalah kekuatan garis keturunan matanya.
Ekspresi Tian Yunzi meredup. Mata kiri pemuda ini tanpa emosi dan dingin seolah-olah tidak memiliki emosi. Dia telah melihat ekspresi yang sama dari lawan kuat lainnya. Kerusakan pemimpin darah besi bab agama ini terhadap para ahli True Human rank normal terlalu kuat. Kepala keluarga Sisi Yun merasa tak berdaya ketika melihat ini. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan True Human rank dalam satu tatapan ketika dia berada di puncaknya. Hanya mereka yang di True Lord rank yang bisa mengalahkan True Human rank dalam satu atau dua langkah. Zhao Feng tidak memiliki budidaya dari True Lord rank, tapi dia dapat dengan mudah mengalahkan musuh dalam satu atau dua langkah. Kekuatan seperti itu mampu mengubah hasil akhir. Zhao Feng, lawanmu adalah aku. Suara dominan Tian Yunzi memenuhi udara saat matanya tampak dipenuhi dengan pedang yang tidak terlihat. Tampaknya ada pisau besar tak terlihat memotong Zhao Feng. Apakah pedang yang tak terlihat itu nyata? Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memberinya jawaban. Itu nyata, dia bisa menangkap niat pisau yang tak terlihat dan jalur serangannya. Namun, hal-hal seperti niat pedang dan pisau telah melampaui serangan fisik dan seperti serangan energi mental yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika kesadaran energi mental Zhao Feng bisa melihatnya, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Teknik menggambar Sky Cloud Blade. Niat pisau tak terlihat Tian Yunzi adalah yang pertama tiba. Itu sangat meningkatkan serangan pedangnya dan melemahkan energi mental lawannya. Hehe, niat pedangnya bahkan lebih kuat dari Chang Yuyue sejak saat itu. Mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya biru dingin yang tampak seperti kolam tanpa batas. Niat pisau dibebankan ke tubuh Zhao Feng tetapi tampaknya membeku. Pemikiran yang menakutkan, ia bahkan bisa membekukan dan melemahkan niat pedangku. Tian Yunzi tertegun, dia merasa seolah niat pedangnya telah jatuh ke kolam yang tak terbatas. Sejak dia memahami maksud bilahnya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Zhao Feng bukan pemuda dari saat itu lagi. Dibandingkan dengan pertemuan aliansi 13 klan saat itu, kultivasinya telah meningkat secara drastis. Teknik energi mentalnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Selanjutnya, mata rohani Tuhannya telah mengalami perubahan lain setelah lolos dari pernikahan kota Danau Banjir. Pertama kali matanya berubah biru dan kedua kalinya matanya berubah menjadi biru es. Karena itu Tian Yunzi tidak melawan teknik energi mental Zhao Feng hanya dengan niat pedangnya. Tentu saja, mereka yang memiliki niat pisau memiliki kemauan yang kuat dan bisa memotong kekosongan. Gelombang petir. Zhao Feng melambaikan tangannya dan cincin petir biru yang kacau bergelombang ke arah Tian Yunzi. Setiap pisau yang Tian Yunzi potong akan menghadapi perlawanan dan petir di udara akan mematikan tubuhnya dan menurunkan kecepatannya secara dramatis. Jika seseorang melihat cukup dekat, mereka akan melihat bahwa simbol lightning samar muncul di dahi Zhao Feng. Bagaimana kekuatan pemimpin bab meningkat begitu cepat? Eselon atas dari bab agama darah besi terkejut dan mereka menjadi lebih hormat. Hati Yunsa semakin merosot dan ekspresinya dipenuhi dengan kewaspadaan dan kehikmatan. Terakhir kali, sumber roh sejati Zhao Feng tidak sepenuhnya terkonsolidasi, jadi dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya dan kekuatan garis keturunannya tidak sepenuhnya diaktifkan. Kali ini, sumber roh sejatinya telah dikonsolidasikan dan warisan petirnya telah mencapai lantai 2. Sekarang Zhao Feng bisa menggunakan semua kekuatannya, dia melepaskan gelombang demi gelombang kilat ke arah Tian Yunzi. Tian Yunzi bahkan tidak bisa mendekati tubuh Zhao Feng. Cincin petir itu membuatnya merasa lelah. Niat pedangnya kuat, tapi petir lawan juga kuat. Selanjutnya, Zhao Feng masih bertindak seolah-olah dia tidak berusaha sekuat tenaga. Gelombang-gelombang. Tian Yunzi menarik napas dalam-dalam saat tato darah biru dan putih muncul di lengan kiri dan kanannya. Ini menyebabkan auranya naik dengan cepat. Warisan garis keturunan keluarga Tian dan Yun. Orang-orang dari kedua belah pihak berseru. Dua garis keturunan membuat serangan, pertahanan dan tubuh Tian Yunzi lebih kuat. Retak. Gelombang petir Zhao Feng dipotong oleh pisau Tian Yunzi. Pelanggarannya telah meningkat sebesar 40%. Pertahanan telah meningkat sebesar 20% dan kekuatan tubuhnya telah meningkat sebesar 20%. Ledakannya, mata spiritual Dewa Zhao Feng mengunci Tian Yunzi dan dia merasakan peningkatan kekuatan lawan. Kekuatan garis keturunan Tian Yunzi memungkinkannya menerobos banyak batasan yang diciptakan oleh kultivasi. Sua, Zhao Feng berubah menjadi kilat yang menghilang. Tebing sungai awan langit. Sebuah cahaya putih dan biru menyala langsung mendarat di mana Zhao Feng awalnya berdiri.
Ledakan, pantai dan sungai dipotong menjadi dua bagian dan arus dihentikan. Semua orang terdiam, sungguh pisau yang menakutkan, bahkan Yunsa dan rekan-rekannya gemetar. Sky Cloud River Slash dapat memutus aliran arus. Meskipun Yunzi menggunakan skill yang menghancurkan ini, sayangnya dihindari oleh bocah itu. Kepala keluarga Yun memiliki ekspresi penyesalan. Bagaimana dia bisa menghindari serangan pisau? Darah Tian Yunzi mendidih dan wajahnya agak putih. Pedang saat itu hampir bisa secara instan membunuh True Human Rank dan bahkan melukai mereka yang ada di True Mystic Rank. Lebih penting lagi, kecepatan pedang itu sangat cepat dan secara teori, bahkan mereka yang berada di puncak True Human Rank seharusnya tidak dapat menghindarinya. Namun, Zhao Feng tampaknya tahu bahwa itu datang dan menghindarinya dengan sempurna. Sua, sosok Zhao Feng muncul dan mata birunya yang dingin seolah-olah bisa melihat apa yang dipikirkan lawan. Huff. Bagaimana kekuatan garis keturunanmu dan aliran kiroh sejati bisa lolos dari mataku? Zhao Feng berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Mystic Flower Lightning Charming Step. Suara petir memancar dari tubuhnya yang mengubah sosoknya menjadi ilusi yang terbang kemana-mana. Pada saat itu, warisan petir Zhao Feng menjadi lebih lincah dan ilusi daripada sebelumnya. Di udara, kekaburan Afterimage dan kilat membuat mata mereka yang menonton kabur. Mata Tian Yunzi tidak bisa mengunci Zhao Feng dan rasa dingin merembes ke dalam hatinya, membuatnya merasa tidak nyaman.